Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Kamil. Dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai kajian terhadap persoalan kemiskinan dan tindak kejahatan perdagangan manusia. Perdagangan manusia ataupun human trafficking merupakan tindakan yang terkait dengan pelanggaran HAM. Karena tindakan ini menjadikan manusia seakan-akan barang yang dapat diperjualbelikan. PBB menyimpulkan bahwa human trafficking merupakan permasalahan global. Oleh karenanya, PBB membentuk suatu badan yang bernama United Nations Office on Drugs and Crime untuk menindaklanjuti permasalahan human trafficking. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengemukakan definisi yang mentransplantasi definisi dari PBB, yakni sebagai berikut. Perdagangan manusia ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dari definisi tadi maka dapat ditarik 3 unsur yang menjadi unsur dari perdagangan manusia, yakni yang pertama proses. Proses meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima calon korban. Yang kedua yakni sarana. Untuk mengendalikan korban maka pelaku menggunakan berbagai macam cara, yakni menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian untuk penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Dan yang ketiga yakni tujuan, meliputi berbagai kegiatan eksploitasi seperti prostitusi ataupun bentuk eksploitasi seksual lainnya. Selain itu, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. Dan terkait dari proses dan sarana, itu merupakan modus pelaku untuk menggait korbannya yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman tenaga kerja. Jelas. Duta seni budaya, perkawinan pesanan, pengangkatan anak, pemalsuan dokumen seperti dokumen kartu penduduk ataupun kartu keluarga, menggunakan perusahaan non-perusahaan TKI swasta dengan ilegal, melaksanakan pelatihan di tempat kerja, memindahkan dari suatu daerah, negara secara ilegal, penjahatan hutang, kerja paksa, dan penculikan. Jadi ini merupakan cara dari trafficker ataupun pelaku untuk menggait korbannya. Misalnya pemalsuan dokumen dalam TK tenaga kerja Indonesia itu merupakan salah satu contoh bagaimana cara menggait korban yang diiming-imingi oleh pekerjaan, namun sejatinya merupakan perdagangan manusia. Terkait dengan tujuan, adapun berbagai bentuk eksploitasi dari perdagangan manusia, yakni sebagai berikut. Pertama, dilacurkan. Yang kedua, pengedar narkoba maupun obat-obatan terlarang. Yang ketiga, bekerja tidak sesuai yang dijanjikan. Yang keempat, bekerja tanpa batas waktu. Yang kelima, gaji tak pernah dibayar. Yang selanjutnya, penyelundupan bayi. Selanjutnya, adopsi ilegal. Yang selanjutnya, penjualan bayi ataupun anak. Yang kesembilan, pelajar dijadikan ABK secara ilegal. Yang ke-10, transplantasi organ tubuh.
Yang selanjutnya merupakan kriteria dari pelaku ataupun korban tindak kejahatan perdagangan manusia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pelaku perdagangan manusia itu yakni germo, mucikari, orang terdekat seperti orang tua, paman, tetangga, maupun lainnya, pegawai perusahaan, oknum aparat pemerintah, oknum guru, maupun sindikat perdagangan manusia. Dan juga untuk kriteria korban tentu tidak mengenal usia ataupun gender, namun yang paling rentan menjadi korban dari tindak kejahatan ini adalah perempuan dan anak. Dan rinciannya adalah sebagai berikut, yakni orang miskin, orang yang hidup dengan pola hidup konsumtif, orang yang tidak mempunyai keterampilan, orang yang berpendidikan rendah atau putus sekolah, orang yang buta aksara, orang yang mengimpikan gaji tinggi, KDRT, orang kehilangan keluarga, korban konflik, korban bencana, pengangguran, anak jalanan, janda cerai karena pernikahan dini. Jadi secara sederhana, kejahatan ini merupakan kejahatan yang melanggar HAM karena menggunakan orang sebagai barang dagangan untuk kepentingan segelintir golongan. Akan menjelaskan tentang klasifikasi wilayah yang menjadi praktek untuk human trafficking di sini. Jadi ada 3 wilayah. Yang pertama itu adalah sending area. Jadi di sending area ini adalah tempat yang dimana tingkat kemiskinannya tinggi, tapi tingkat pendidikannya itu rendah, sehingga si orang-orangnya itu memperbolehkan dia untuk keluar dari daerah dia mencari ekonominya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah transit area. Jadi di transit area ini mereka mulai kebingungan akan yang terjadi atau yang dikerjakan setelah dari transit area di sini. Mereka juga mulai ingin keluar dari transit area ini namun tidak memiliki uang, dan juga mereka disembunyikan dari masyarakat. Yang terakhir itu adalah daerah tujuan, di mana daerah tujuan di sini mereka diharuskan untuk bekerja secara dan mengalami kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan juga kekerasan seksual, dan mereka juga dipaksa untuk bekerja secara dipantau dan identitas mereka ditahan oleh para pelaku. Lalu sasaran konsumen untuk kegiatan human trafficking ini apa sih? Karena kami memfokuskan untuk membahas wanita dan anak-anak, jadi fokusnya itu adalah kepada para lelaki hidung belang. Konsumennya itu adalah para lelaki hidung belang yang memang berminat dan juga memang berniat dan memiliki uang untuk berlangganan ataupun mencoba menjadi salah satu pelanggan dari human trafficking ini sendiri. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya human trafficking. Jadi faktor yang paling pertama itu adalah faktor ekonomi. Menurut Forel menyatakan bahwa traffickers are motivated by money gitu ya. Kalau tidak butuh uang ya mengapa harus menjual diri, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada faktor ketidaksetaraan gender, adanya pembakuan peran wanita. Jadi peran wanita itu selain sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendidik anak-anak, sebagai pencari nafkah tambahan, tapi mereka tidak boleh mengelola pembangunan dari suatu rumah tangga tersebut. Jadi itu ada ketidaksetaraan gender bagi perempuan. Yang selanjutnya adalah faktor penegak hukum. Jadi faktor penegak hukum di sini adanya hukum tradisional yang dimana orang tuanya itu merasa memiliki anak perempuannya, sehingga anak perempuan ini dijadikan alat jual beli atau misalnya dijual karena dia memiliki hutang, seperti itu. Lalu akan terjadi pernikahan muda atau pernikahan dini yang akan mengakibatkan pada perceraian ataupun kehamilan yang tidak diinginkan. Ditambah lagi informasi-informasi yang kurang merata ke seluruh tempat-tempat yang terisolasi dan juga tempat-tempat di perdesaan, itu akan menjadikan lapangan para traffickers untuk melakukan aksinya.
Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dampak perdagangan manusia. Jadi, yang pertama itu adalah social law, di mana para korban menjadi bulan-bulanan bagi masyarakat itu. Dari kekerasan fisik yang mereka dapatkan juga dimungkinkan bahwa korban menjadi disabel, ataupun dari kekerasan seksual yang mereka dapatkan, mereka akan hamil di luar keinginan mereka dan juga mempunyai anak di luar keinginannya. Dan yang terakhir ini akan menjadi menekan psikisnya, lalu menjadi depresi, bisa jadi bunuh diri, ataupun bisa jadi mereka-mereka ini dibunuh oleh para pelaku ataupun para konsumen. Belum lama ini jajaran Satreskrim Polresta Banjarmasin mengungkap kasus perdagangan anak di bawah umur di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, atau tepatnya di Pasar Ramayana Kasbah. Sang ibu diketahui bernama ER, 57 tahun, warga Banjarmasin Tengah. ER menjual DA putri angkatnya yang masih berusia 16 tahun. Tindakan amoral itu terjadi sejak korban berusia 14 tahun. Oleh sang ibu, anaknya itu dijual dengan harga Rp250.000 sampai Rp1.000.000. Pada kasus pertama, kita tahu bahwa seorang ibu yang tega menjual anaknya sebagai pekerja seks komersial dengan harga sebesar Rp250.000. Dan tentu tindakan ini merupakan tindak pidana yang cukup berat karena korbannya adalah seorang anak perempuan di bawah umur yang mana masih belum bisa dikatakan dewasa. Dan jika tersangka melakukan hal ini dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentu masih ada banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarganya. Mungkin dengan hal ini tersangka bisa mendapatkan hasil yang cukup banyak, tetapi ini akan mengorbankan martabat dari korban tersebut dan akan menghilangkan kehormatan sebagai manusia. Dengan 6 tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, mulai dari paspor, visa, hingga tiket elektronik. Polisi mengamankan 48 perempuan yang mengaku akan dikirim ke Arab Saudi dan Abu Dhabi sebagai asisten rumah tangga. Dari hasil pemeriksaan sementara, modus yang digunakan para pelaku adalah menawarkan pekerjaan ke Timur Tengah dengan iming-iming gaji sebesar Rp5 juta per bulan atau Rp1.200. Kasus yang kedua yaitu adalah kasus perdagangan orang yang melibatkan korban sebanyak 48 orang dan semuanya adalah seorang wanita. Dalam kasus ini bisa kita tahu bahwa perdagangan orang juga merupakan salah satu tindakan kriminal yang bisa menghancurkan martabat manusia. Terlebih lagi, ini juga merupakan kasus penipuan kepada para korban, yang mana korban akan dijanjikan sebuah pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Uni Emirat Arab dengan gaji sebesar Rp5 juta. Tentu dalam hal ini akan memberikan efek yang lebih kepada para korban terkait janji yang diberikan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang tentunya pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang lebih halal, dan malah pelaku memperdagangkan para korban yang sehingga bisa menghancurkan martabat dari para korban tersebut.